Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Boim, selamat datang di Si Boim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Dan ingat tetap mematuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kali ini bersama Putri kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu manusia dan lingkungan. Namun, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. 3. Melalui kegiatan menggali informasi dari bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Sahabat Boim, muatan pelajaran di tema kita kali ini adalah 1. Muatan pelajaran SBDP, yaitu tentang pengertian tangga nada. 2. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang siklus air. 3. Muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Bagaimana? Sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sahabat, sepertinya mau turun hujan. Apa sahabat masih ingat lagu Tik-Tik Bunyi Hujan? Yuk kita
Yang kalian pelajari tadi bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi ini. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai macam keperluan. Misalnya, keperluan rumah tangga, mandi, mencuci piring, memasak, mencuci pakaian, dan lain-lain. Air juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Begitu seringnya kita menggunakan air. Sebenarnya dari mana sih air itu berasal? Apakah air di bumi ini akan habis? Bagaimana alam kita bisa menjaga kelestarian air? Nah, kali ini kita akan membahas tentang daur air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi ini secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya saja wujud dan tempatnya yang berubah. Air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Nah, sahabat Boim, coba kalian baca cerita tentang air berikut ini. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Beri si beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundaknya. "Berhenti semut," teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Beri beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Beri. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Dia terus berjalan menuju sumber mata air. Beri mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Beri. "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Beri sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi."
Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat kalau kau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Berry beruang sangat marah, namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. "Pasti semut hitam dapat masalah. Lihatlah, ini gucinya." Tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya." Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Dia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Dia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat di arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah." Berry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon oak tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Berry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Dia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dulu." Seharian itu, para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Berry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Berry beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, Berry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon oak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lebah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Berry beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk, lantai sarangnya jebol. Berry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Berry beruang harus terus tinggal di lubang itu kecuali ada penjaga hutan yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpeleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan.
Demikianlah materi kita hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 1. Dengan kegiatan menyanyi, siswa mampu menyebutkan berbagai tangga nada dengan benar. 2. Melalui pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air. 3. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu menceritakan urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Sahabat Bohim, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila dalam menyampaikan materi tadi, Bu Guru banyak kesalahan, Bu Guru minta maaf ya. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.